ayah dan tidak beribu. Dia tinggal dengan seorang nenek. Hingga pada suatu hari udara berhembus dengan pelan. Disusul suara ayam berkokok saling bersama. Dan disusul dengan suara adzan yang berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenanga terbangun dari tidurnya. Oh iya, kata ustazah, aku harus baca doa dulu sesudah bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Dan dengan cepat dia mengambil keranjangnya untuk segera pergi ke hutan. Dan tidak lupa dia berpamitan kepada sang nenek. Nenek, nenek, nenek. Nenek pun dengan kasih sayang menyahut panggilan itu. Ada apa cucuku? Nenek, kenang akan pergi ke hutan. Nenek hati-hati di rumah ya. Baiklah, ingat jangan pulang terlalu sore. Dan Kenanga pun segera pergi ke hutan. La 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 la. Sesampai di hutan, Kenanga sangat terkejut. Wow, subhanallah, banyak buah-buahan di sini. Ada jeruk, ada mangga. Wow. Nah, dengan setelah dirasa cukup, Kenanga segera meninggalkan hutan. Namun tiba-tiba terdengar suara yang sangat mengejutkan. Tolong aku. Suara apa itu? Padahal tidak ada satu orang pun di sini. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Suara apa itu? Ternyata suara itu berasal dari burung Raja Wali yang terhimpit kakinya di antara pohon bambu. Tolonglah aku, gadis kecil. Oh, rupanya kau burung Raja Wali. Baiklah, aku akan menolongmu. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kurang 1 menit lagi. Nah, penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Penasaran apa tidak? Sayang suaranya Bunda serak-serak basah ya. Lain kali kita jumpa lagi dengan kelanjutan dongeng ini. Dari kisah Bunda bisa dipetik sebuah pelajaran. Tolong menolong sesama makhluk Allah itu sangat dianjurkan. Karena kasih sayang Allah itu adalah luas, luas, dan luas. Sekian dari Bunda, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan nantikan kelanjutan dongeng dari Bunda Elvi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.